Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Pasir Lampu, Sekretaris Karang Taruna Pasir Lampu, Ibu Ingin, serta Bapak Ibu dosen yang kami hormati, serta adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 6 saya akan menjelaskan buat para pengabang yang ada di sini bagaimana cara menaikkan UMKM di desa sekitar dengan adanya produk pembuatan handshop. Ya, kalau mungkin sudah tahu apa itu handshop karena ada barangnya di depan. Handshop adalah jenis sabun cuci tangan. Nah, dalam pengabdian masyarakat ini atau PKM mahasiswa teknik industri, kita akan mengetahui latar belakang handshop, kemudian apa saja yang harus disiapkan dalam pembuatan handshop, dan kemudian langkah-langkah dalam pembuatan handshop. Oke, untuk menjelaskan latar belakang, sebelumnya ada yang tahu nggak handshop itu fungsinya buat apa? Ya benar. Salah satu fungsi handshop yaitu untuk mencuci tangan. Oke, handshop adalah sabun supakan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Yang kedua, handshop adalah sabun yang dibuat secara tradisional. Nah, makanya di sini saya sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 6 dan juga sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Industri mempraktekkan handshop dalam PKM kali ini. Karena kenapa? Ini alasannya. Ini alasan yang sangat logis. Bahan-bahan mudah didapatkan. Pembuatan tradisional. Jadi meskipun tidak ada alat, dengan alat-alat tersebut kita dapat membuat suatu produk. Sabun handshop pun dibagi menjadi dua jenis. Ada yang padat dan kemudian yang cair. Nah, pada pelatihan kali ini kita akan mempraktekkan pembuatan sabun handshop yang berjenis cair. Oke, untuk bahan-bahan dalam pembuatan handshop yang diperlukan, yang pertama yaitu adalah hexafon. Bahan-bahannya keluar. Hasilnya hexafon. Nah, ini adalah bentuk hexafon. Hexafon itu bentuknya cair seperti ini, dia seperti gel, agak transparan, dan fungsi dia dalam pembuatan handshop yaitu untuk mengangkat suatu kotoran. Yang kedua yaitu adalah NaCl. Nah, abang-abang di sini ada yang tahu nggak NaCl itu apa? Mungkin semasa sekolahnya pernah ingat, pernah belajar, oh NaCl adalah. Nah, oke. NaCl bisa dijumpai setiap hari, bahkan abang-abang udah nggak asing. NaCl adalah serbuk yang bernama garam. Nah, nggak asing kan? Di rumah ada pastinya kan? Garam. Fungsi garam dalam pembuatan handshop tersebut yaitu meningkatkan suatu kuas atau busa. Jadi semakin banyak garam yang digunakan dalam pembuatan handshop, maka kualitas dari handshop atau pengembangan busa pun akan semakin tinggi. Next. Yang ketiga yaitu ada edetat. Edetat. Nah, edetat. Edetat itu bentuknya seperti ini. Dia seperti serbuk garam halus. Fungsi edetat dalam pembuatan handshop antara lain yaitu sebagai bahan pengawet. Jadi biar si handshop tersebut awet, ditaruh bertahun-tahun pun dia tidak akan membusuk. Nah, itu fungsi edetat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sodium sulfat. Nah, fungsi sodium sulfat itu bentuknya seperti ini nih. Dia sama, nggak beda sama edetat. Cuma sodium sulfat ini berfungsi untuk membuat suatu kekentalan. Jadi semakin banyak sodium sulfat yang kita gunakan, maka kualitas cair atau kualitas kekentalan sabun pun akan semakin kental.
Yang kelima yaitu ada parfum. Parfum. Nah, parfumnya seperti ini. Nah, ini bentuk parfum. Parfumnya kita menggunakan wangi yaitu lemon. Nah, parfum ini biasanya merujuk pada ke si pewarna makanan. Biasanya parfum ini, misalkan kita ingin menggunakan parfum dengan wangian lemon, maka lemon, pewarna makanan, akan merujuk ke si buah lemon tersebut. Buah lemon memiliki warna kuning, maka pewarna makanan akan merujuk pada si buah lemon tersebut. Jika ingin menggunakan warna merah, maka parfum pun harus disesuaikan. Contohnya kita ingin menggunakan wangian stroberi, maka pewarna makanan pun warna merah. Oke. Untuk selanjutnya ada pikatif. Nah, pikatif itu bentuknya seperti ini, dia sama kayak cairan alkohol, tapi memiliki fungsi yang berbeda dengan alkohol. Nah, fungsi pikatif yaitu untuk si penguat parfum tersebut. Jadi parfum tersebut itu ditambahkan pikatif biar aromanya dar di ruangan tersebut wangi, sehingga tahan lama di tangan setelah digunakan. Nah, yang terakhir itu ada alkohol. Alkohol ini kita menggunakan jenis alkohol yang 70%. Fungsi si alkohol tersebut untuk menyatukan kedua elemen ini, antara pikatif, alkohol, dan kemudian si parfum. Mereka ini disatukan dalam suatu wadah untuk menyatukan tiganya tersebut. Nah, untuk bahan-bahannya ini seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke tahap-tahapnya. Peralatan. Oke, untuk peralatan yang digunakan dalam pembuatan hand soap itu sangat mudah, sederhana, dan mudah ditemukan. Yang pertama yaitu spatula. Kalau nggak ada spatula, buat ngaredok, buat ngangkat sendok. Nah, itu sama. Yang kedua yaitu ember, atau wadah. Ember atau wadah ini kita sesuaikan dengan kapasitas hand soap yang akan kita buat. Contohnya di sini saya pakai ember yang ukuran 30 atau 20. Karena kenapa? Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan hand soap dengan kapasitas 20 liter atau 1 bag. Yang kedua yaitu dayung. Dayung ini sebagai pengaduk, dia buat nge-mixing. Jadi agar si elemen-elemen bahan tadi tercampur dengan merata, kemudian tidak terjadi gumpalan, dan hand soap yang dihasilkan pun semakin berkualitas. Yang keempat yaitu ada viskometer. Nah, viskometer yaitu suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil uji kekentalan. Ini di alat viskometer. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, kakak ini tidak perlu khawatir. Saya ingin membuat produk hand soap, tapi saya tidak punya alat viskometer. Gimana caranya? Sementara tadi sudah disebutkan caranya tradisional. Nah, cukup dengan mengikuti arahan kami pada PKM kali ini dan ukuran bahan-bahan yang akan kami berikan, maka hasilnya tidak akan jauh dari hasil yang kami uji coba di laboratorium teknik industri. Oke, next. Pas. Oke, katanya kita langsung praktek ya. Biar cepat, biar nggak ada potong. Di sini cukup kelihatan. Nah, dari abang ada yang mau lihat nggak? Kalau mau lihat bisa mendekat. Ini ketinggian buat ngaduknya susah. Pegangin gini Pak. Ayo bang satu nih. Langkah pertama di sini kita bisa lihat kita akan menuangkan 2 kg teksafon. Nah, ini teksafon. Gunting ya cekal dulu. Tangannya gunting. Tangan juga aman sih, enggak pakai tangan. Cuma takutnya kita mengantisipasi ya. Ada energi atau tidak. Aman sih bahannya. Nah, guntingnya mantap. Gitu sih. Oh, bener. Kecil. 2 kilogram. Semua. Pandai kecil anggur, coba dia dulu. Tengkeleng mal. Orangnya dengan bangku. Selanjutnya kita akan membuang 1 kilogram NaCl.
atau garam, uyah. Ya, iya bahasa dia. Uyah. Iya badan. Hari maci ya. Di sini kita pakai yang halus. Kalau pakai yang banyak itu susah. Jadi nantinya tidak terjadi kemisingan di rumah. Sobek. Coba diasain gue. Asik banget. Coba rasa elengnya lagi. Nah, di sini saya akan mengasih tahu tips. Garam yang digunakan dalam pembuatan handsoap itu merujuk pada kualitas garam. Jadi semakin bagus kualitas garam yang kita pakai, maka handsoap pun akan semakin bening. Nah, selanjutnya yang itu kita masukkan ke dalam. Guys, dai. Dedeannya mana? Tapi doang aci, doang cireng. Intinya tuh. Nah, ini EDTA-nya sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Coba. Itulah dai. Nah, tadi sudah dijelaskan fungsi EDTA yaitu sebagai bahan pengawet. Beda. Kalau formalin itu beda lagi. Ya, lebih berbahaya jatuhnya. Ya lalu masukkan air ya sebanyak 5 liter. 5 liter guys. Mi. Sini tuh. Ini Kok suka mati-mati sendiri sih? garam tersebut. Kok suka mati-mati sendiri sih? Pencet lagi ininya. Gini dulu. Nah, jadi di sini itu akan terjadi kekentalan, maka dia akan semakin membuka nanti semakin kental lagi kalau kita tambahin sodium sulfat itu bakal berakhir. Next slide. Warna makanan, ini warna kuning. Ini setara dengan 1 sendok makan atau bisa mau lebih juga nggak apa-apa. Disesuaikan selera aja. Misalnya kalau pengen kuningnya lebih pekat, itu lebih banyak nggak apa-apa. Ini kita tuang aja. Balik kan nih? Kuning. Jadi warna kuning. Kuning jadinya mah coy. Nah, di sini kita gunain si parfum atau pewangi dengan wangi lemon. Ini sebanyak 100 ml. Ngumpal lagi ya? Iya. Belum nanti diinin si sodium sulfat jadi biar Terus dai. Guys. ini kita tuangnya ke wadah yang berbeda dulu buat di mix. Nah, di sini udah ada si Vikatif sama NaCl, sama alkohol. Itu udah disatuin sebanyak 25 ml, 25 ml. Itu kita langsung satuin aja ke sini. Nah, nanti wanginya wangi banget. Taruh, trip, taruh. Pelan-pelan. Ambil spatula. Ini kita aduk aja biar Taruh, wait. Coba. dia udah nyatukan ke nasi alkohol tersebut kayak ini. Jangan. Ntar saya tuang. Nah, ini si sodium sulfat ini digunain sebanyak 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Kalau nggak ada timbangan nggak apa-apa, pakai 1 sendok makan aja. Sedikit aja itu. Iya. Kalau banyak, dia si sodium tersebut akan makin kental. Tentu berarti cair. Iya, ini kan siap. Minum lah, minum. Hei, sabun dai. Itu aduknya nggak pakai waktu ya? Ini aja. Jadi Sampai kita ngelihat sampai larut aja, sampai larut. terus sampai benar-benar udah tidak ada gumpalan. buat Kalau ada kasih nggak apa-apa. Udah jadi simpel.
naik dong. Karena kan isian aja tersebut yang buat kopong. Bisa. Kalau udah kayak gini kita masukkan air ke dulu juga. Nah, air ini kita masukin. Tadi kan kita buatnya 1 bed. Airnya itu 120 liter. Kalau emang mau lebih itu nggak apa-apa, cuma nanti kekentalannya akan berpengaruh. Ini sebenarnya itu udah bagus kan, udah jadi warnanya kelihatan galon. Nah di sini warnanya kelihatan tekan karena kenapa si foamnya tersebut belum turun. Jadi proses pendiaman itu harus 1 kali 24 jam biar si foamnya turun, nanti jadinya cara kayak gini. Balik ke seharian. Iya seharian. Baru bisa dikemas. Oh my god. Oh my god, Nah, kita praktekkan ini karena bahan-bahan ini itu gampang carinya. Indokimia ada ya? Ada, Indokimia ada, di Alfa Kimia ada. Kalau pengen langsung ke Alfa Kimia itu ada di daerah Cimone. Itu lengkap semua bahan ada. Di Balaraja ya kan ya? Ada di Balaraja. Ya di Balaraja juga ada. Ini kemarin search di Google tuh ada daerah Balaraja. Bahan-bahannya di online ada semua ya? Ada, kalau mau di online juga ada. Takutnya malas keluar, panas, beli online juga nggak apa-apa. Ketahuan ADM. Itu ADM. Anak didikan mama. 20 liter ya tadi karena galonnya 19 liter. Ya. Adil punya rasa ragu. Serem cuy kayak gini. Ya aja. Lebih. Kemarin ini 1 bed dapatnya 46. Itu keuntungannya berapa? Keuntungan dari ini. Ini modalnya buat bikin 1 bed itu nggak ada. Jadi di bawah 150 itu tergantung kita pintar-pintaran nawar bahan ya. Kalau emang kita semakin pintar buat nyari bahan atau harga itu bisa di bawah 150. Kalau harga pakai tembak. Ya emang capeknya buat bikin si produk ini kan pakai alat tradisional, capeknya kan agak. Ini piskometer sampai berapa? Piskometer itu kita hasilnya 1523. Itu Itu MPR itu kita hasil uji coba di lab itu udah bagus, kualitas di atas 1000 itu udah bagus kekentalannya. Tapi jangan kekentalan, nanti kalau kekentalan si sabun tersebut tidak bisa keluar nih di produk ini karena kekentalan. Rendah kan? ngomongin masalah baik. Ibaratnya kekentalannya itu harus pas. Kalau emang mau cair, ya itu disesuaikan lagi. Cuma harus uji lab lagi. Tapi saran saya cukup ikuti bahan-bahan yang kita berikan. Ini hasilnya udah nggak akan jauh dari ini. Kita juga udah beberapa kali coba, itu nggak jauh dari ini hasilnya. Ini kan si foamnya masih tebal ya, dia belum turun. Ini itu harus didiamin 24 jam baru bisa dilakukan pengemasan. Terus nanti juga hasilnya bakal bening. Nah, masih kayak gini. Setelah 24 jam mau Turun dia nanti di warnanya juga akan berubah, nggak butek kayak gini. Bening. kayak gini. Udah siap kemas aja tidak? Udah, kalau 24 jam udah siap. Berarti sebelum masukin ke botol ini tunggu 24 jam dulu. Iya, tunggu. Sebenarnya kalau gini juga udah bisa digunain, cuma si produknya belum indah dilihat. Ini udah jadi sebenarnya, cuma harus diamin 24 jam biar si produk tersebut indah dilihat, terus kemudian jadi bening. Nah, fungsi garam juga tadi bukan sebagai peningkat foam aja, tapi dia juga buat meningkatin si kualitas bening ini. Kalau garam yang kita gunain semakin bagus, maka beningnya juga akan bagus. Ini dijamin 24 jam. Oh, dari nonton putih. Nah, oke, bisa duduk lagi. Ada yang mau dijelasin lagi? Bentar. Kita dulu, yuk, maju yuk. Ulasan apa? Ini kuah. Nah, jadi di sini Tri. kenapa kita Tri. praktekkan pelatihan ini buat warga desa Pasir Alpo?
yaitu satu, kita ini berharap Desa Pasir Apo ini bisa memiliki penghasilan UMKM buat kedepannya. Contohnya kayak handshop tersebut. Nih, handshop ini bisa dibuat, dia nggak akan busuk, dia tahan lama, bahan yang digunain pun mudah. Terus dari apa yang kita beli, kayak bahan-bahan yang kita beli, modalnya pun simpel, nggak terlalu gede. Hasilnya dapat banyak. Nah itu buat UMKM kedepannya di Desa Pasir Apo. Nah, jadi kan ini kita udah buat nih satu bed 20 liter. Nah ini untuk selanjutnya ini kita serahkan ke warga desa sini aja, itu terserah mau diapain, mau dikemas, mau beli kemasannya pun nggak apa-apa, ada di online. Kalau mau beli kemasannya kayak gini juga nggak apa-apa, kalau mau bentuk lain nggak apa-apa. Ini kita serahkan. Tapi bisa dikemasnya besok 1 kali 24 jam. Jadi nanti dia besok kalau misalkan udah 24 jam dia kotoran akan turun, baru bisa dikemas. Wah, waktunya sudah bisa mendengarkan pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto.